Tentunya ada positifnya, nggak ada sih harusnya. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan di video kali ini gua mau ngebahas soal masalah moral, permoralan lagi ya. Dan topik yang kali ini mau gue bawain kurang lebih sama kayak yang udah gue bawain di beberapa video terakhir. Yang mau gue bahas itu adalah soal hanya kipas ini ya, alias si sayap putih biru yang cuan banget gitu ya. Dan kemarin videonya kan dolar kuning ya. Jadi semoga dengan kekerasan kepala saya untuk membahas industri ini, kali ini nggak dolar kuning ya. Kan ini kan perihal social issue sebenarnya ya, isu sosial yang terjadi sekarang ini ya. Jadi yang mau gue bahas di video kali ini adalah soal masalah seorang perempuan namanya Lil Tay. Yang dulunya itu jadi influencer bocil yang suka pamer-pamer harta kekayaan dan duit segepok kayak rapper, kayak Sean Kingston. Dia sempat hilang, sempat bermasalah sama keluarganya, dan sekarang dia yang udah memasuki usia legal akhirnya di Amerika Serikat, ini tiba-tiba merubah persona dia dari bocil tukang pamer jadi seorang content creator kipas yang benar-benar ngupload konten-konten eksklusif dia itu di hari ulang tahunnya lebih semenit lah. Jadi di jam 00.01 itu dia upload konten yang eksklusif. Dan ngeklaim kalau dia itu jadi salah satu kreator dengan penghasilan $1 juta tercepat yang ada di platform kipas biru ini ya. Dan tentunya kalau menurut gue kalau 00.01 dia ngupload kan berarti pas dia syuting dia belum legal sebenarnya gitu kan. Cukup miris, cukup ironi gitu ya. Di masa-masa yang sangat-sangat modern dan digital ini justru dimanfaatkan sama orang-orang untuk berbuat seperti ini. Nah, tapi gimana gitu kan? Langsung kita bahas aja di video kali ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Oke, di awal video mari kita semua berdoa dulu supaya video kali ini kan nggak dolar kuning gitu kan. Supaya gua nggak di-ban gitu sama YouTube lama-lama. Nah karena YouTube memang sekarang kan mulai sensitif lagi nih sama video-video yang kayak gini. Udah kayak zaman dulu lagi nih. Tapi anyway di video ini gue mau ngebahas seorang perempuan yang tadinya rapper cilik yang kalau dulu dia itu dijuluki the youngest flexer of the century. Karena konten-konten dan lagu-lagu rap dia yang isinya pamer kekayaan. Tapi sekarang dia tiba-tiba pindah haluan ke platform kipas biru dan berubah persona. Mungkin gak kaya-kaya banget sesungguhnya mungkin dulu. Oke, mungkin gue juga sama kayak kalian-kalian yang lagi nonton. Karena di sini kondisinya gue itu sama sekali gak tahu soal si Lil Tay ini sebenarnya sebelum gue nulis ini. Jadi gak tahu-tahu banget lah. Tapi setelah gue lihat beberapa berita soal dia di sosmed, nampaknya cukup menarik juga buat dibahas karena ini udah jadi fenomena yang agak kurang nyaman di nurani manusia normal gitu. Seperti biasa di sini gue bakal ceritain dulu background orang ini kayak gimana, sebenarnya siapa juga dan alasan kenapa dia ini bisa sampai belok ke arah yang mungkin aja banyak ditunggu sama para PDF gitu. Nah, kalau ngomongin Lil Tay, ini orang tuh masih muda banget. Tepatnya umurnya baru 18 tahun di tanggal 29 Juli 2025 kemarin. Karena ya lahirnya aja tahun 2007. Nah, di awal-awal muncul ke internet, si Lil Tay ini yang punya nama asli Claire Eileen Keyhope ini, itu tuh dikenal sebagai influencer dan juga rapper cilik yang mulai bikin konten itu di tahun 2018-an awal. Konten-kontennya itu ya kurang lebih seputar kontroversi juga, karena di usia dia yang waktu itu masih 10 tahun, dia itu bikin konten-konten flexing, pamer-pamer kekayaan, pamer duit ribuan dolar segepok, dan waktu itu dia sempat nge-rap juga dengan lirik yang pecah sekali tentunya. Isinya kebun binatang lah bisa dibilang. Dan kalau ngomongin seberapa buruknya persona orang ini, mungkin kalau sama senior-seniornya ya dia setara mungkin sama kayak model-modelan Jack Paul atau Logan Paul yang memang memanfaatkan virality. Dan buat mendapatkan exposure yang sesuai dengan berbagai kontroversi online dari mulai ngajak berantem kreator lain, sempat bikin beef sama rapper Bad Baby juga, sempat saling hina di depan mall, yang bahkan kalau ngomongin seberapa banyak exposure yang dia dapetin dari kayak ginian, yang bahkan ada masa di mana si Lil Tay ini bisa dapetin 900.000 followers lebih dalam 1 minggu doang karena video viralnya dia. Jadi gokil sekali kan ya growth-nya ya. Makanya dari situ akhirnya mulailah ini bocil punya saldo yang cukup banyak karena dia itu bahkan sampai pindah dari Vancouver ke Los Angeles. Alias tempatnya para influencer tinggal. Nah, dalam beberapa bulan setelah dia muncul ke internet, di sana itu dia udah mulai mewah lah kehidupannya. Dan dari sosmed dia juga semuanya udah
kelihatan mewah banget. Dari mulai nge-storyin ada di balkon apartemen mewah, makan fine dining, dan intinya di tahun 2018 itu dia cepet banget meledaknya. Dilirik banyak banget kreator buat collab. Dan dia juga angka sosmednya jadi jutaan dengan waktu yang cukup relatif cepat. Tapi di balik angka sosial media Lil T yang heboh dan ngebom banget di masa-masa itu, ternyata dia juga pakai lagu lama juga. Yang sebenarnya dia itu ya seperti feeling kita semua, tidak kaya-kaya banget. Dan ya semua harta-harta dia yang ada di video itu cuma sekedar properti sewaan doang. Atau bahkan ada yang nggak nyewa juga. Nah, kenapa bisa ketahuan? Jadi ternyata di balik misalnya dia syuting di rumah mewah atau di mansion gitu. Nah, tempat syutingnya itu ternyata dia dapetin dari kerjaan Angela Tien alias emaknya yang adalah agen properti. Jadi tempat-tempat syuting dia yang biasanya itu rumah mewah atau mansion itu adalah listing dari properti yang mau dijual sama emaknya. Dan bahkan kalau ngomongin mobil-mobil mewahnya, dia itu ternyata minjem secara sepihak ke bos emaknya. Was in the bathroom. That is one of our colleagues' home on the market. But I didn't realize she was filming for Instagram. If I had known, this would have been happened. Yang kemudian hal ini juga bikin emaknya dipecat sama bos propertinya karena dia minjem mobil mewahnya itu tanpa ngomong-ngomong. Dan terlebih lagi itu mobil dipakai buat pamer kekayaan anaknya di sosmed, makin pecah. Ya marah lah pasti itu bosnya. Walaupun ya kalau ngomongin duit pasti dia udah cukup settle lah. Karena anaknya ini udah bisa dapat banyak endorsan, sponsor. Jadi kalau dipecat pun sebenarnya ya cukup ya udah. Kasih lagi lah anakku ini gitu kan. Nah tapi singkat cerita, walaupun ceritanya ini anak udah bisa menghasilkan uang dan bahkan bisa mensejahterakan keluarganya in a way, back end dari konten-konten dia ini ternyata tidak seindah itu. Alias aslinya ini anak gak sesejahtera itu kalau misalnya kita ngomongin di balik layar. Nah kenapa pertanyaannya gak sejahtera? Ya jawabannya itu karena semua yang ada di internet soal si Lil T itu memang udah fabricated alias dibuat by design, direkayasa. Dari mulai semua gerak-gerik dia itu ternyata adalah hasil dari arahan kakak laki-lakinya yang namanya itu Jason Hope. Yang di saat itu usianya baru 16 tahun juga. Jadi dia itu udah nge-manage talent dari umurnya belum legal. Terlebih lagi talentnya itu adiknya sendiri yang umurnya baru 10 tahun. Jadi dari semua kata-kata kasar, gestur-gestur yang menghina dan semua konten-konten viralnya si Lil T itu ternyata adalah fabrikasi dari abangnya sendiri. Ya bahkan kalau ngomongin personanya si Lil T yang cukup songong gitu dan cukup sengak gitu ya. Itu bisa dibilang juga terpatahkan di balik layar sebenarnya. Karena abangnya ini keras banget dan bahkan cenderung sering ngebully si Lil T waktu dia tuh lagi latihan atau ngasih arahan syuting. Jadi emang abangnya tuh speknya tuh kayak Kim Jong Un gitu. Jadi adiknya dibikin song-song di internet padahal mah di aslinya mah dibully-bully gitu sama abangnya. Udah gitu selain daripada tekanan yang dia dapetin dari abangnya sendiri, ternyata drama lain juga terjadi dari pihak ayahnya yang waktu itu sempat dituduh macam-macam sama banyak pihak. Jadi di bulan Juni tahun 2018, setelah cuma beberapa bulan berkarir di 2018 nih, si Lil T ini sempat diharuskan balik ke Vancouver untuk tinggal sama ayahnya yang punya nama Christopher Hope. Karena waktu itu ayahnya ini nerima perintah pengadilan untuk membawa kembali si Lil T ini ke Vancouver, Kanada. Dan semua deal bisnis Lil T di Instagram pada saat itu juga diminta untuk di-cancel semua. Sebenarnya cukup masuk akal nih kenapa dia waktu itu harus balik ke Vancouver. Karena ayahnya ini bilang bahwa selama beberapa bulan di Los Angeles, si Lil T ini bolos sekolah sebanyak 72 hari. Dan itu harus di-note terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Makanya akhirnya dia tuh balik ke Vancouver. Sempat nge-branding personanya dia dengan ngehapus semua konten-konten lamanya dia. Dan pokoknya ceritanya pas sama bokapnya ini dia tuh udah kayak mulai normal gitu personanya dan lebih fokus di karir musiknya. Nah sedangkan di sisi lain emak sama abangnya ini tentunya tidak tinggal diam. Ini kan mesin uang gitu kan. Orang bisa dibilang mah main income mereka juga kan dari adiknya sendiri, anaknya sendiri nih si Lil T. Dan dengan kembalinya si Lil T ini ke Vancouver pasti mulai terseok-seok dong. Kehilangan duit gede dong gitu dari sponsornya si Lil T pastinya. Abang sama emaknya pasti gak bisa hidup. Nah banyak yang berspekulasi bahwa emak sama abangnya ini adalah orang yang bertanggung jawab atas banyak hal buruk yang ditujukan ke si Lil T. Dari mulai postingan story Help Me sebelum konten-konten dia menghilang dan salah satu contoh manipulasinya juga bisa dibilang terjadi di tahun 2021. Dengan adanya tuduhan bahwa si Lil T ini ternyata dibawa balik ke Kanada sama bapaknya atas dasar cuannya doang.
Dan di saat itu ada rumor juga bahwa si Jason ini alias abangnya ini sempat mau ngebuat skenario untuk melaporkan bapaknya sendiri. Dengan menuduh kalau si bapaknya ini sebenarnya nge-harass si Lil T dan tidak memperlakukan anaknya itu dengan baik selama dia itu di Kanada. Dan itu semua dipublikasi lewat postingan Instagram dari akunnya si Lil T itu sendiri. Jadi diduga yang nge-publish postingan tersebut adalah si abangnya dan emaknya si Lil T sendiri yang punya akses gitu buat Instagramnya. Tapi pada akhirnya memang kedua orang ini mengaku kalau postingan tersebut itu salah dan itu adalah akibat dari akunnya ceritanya ke-hack. Jadi ngakunya sih bukan ulah mereka semua gitu ya. Jadi itu adalah hack. Lagu lama lah nge-hack itu ya. Tapi singkat cerita itu masalah redup dan tidak bergeming lagi. Dan yang paling pecah itu sebenarnya nggak berhenti di masalah ini doang. Karena sebenarnya di tanggal 9 Agustus 2023 itu ada yang lebih meledak lagi. Dan yang terjadi itu bukan lain adalah soal si Lil T yang dikabarkan katanya meninggal dunia. Dan itu juga kabarnya diposting di akun si Lil T sendiri juga. Sama kayak yang tuduhan ke bapaknya di tahun 2021. Diupdate di Instagram Lil T sendiri. Jadi waktu itu ada postingan tulisan doang yang ngasih tahu kalau si Lil T itu berikut dengan juga abangnya si Jason itu katanya meninggal dunia. Di postingan tersebut terlihat kalau kata-kata yang dipakai itu mengarah untuk para netizen supaya nggak penasaran dengan alasan kematiannya kenapa. Karena mereka itu kebetulan lagi berduka dan postingan itu di take down 1 hari setelahnya. Dan keluarganya ngaku bahwa itu adalah akibat dari hacking lagi. Biar viral lagi gitu. Dan si Lil T sama abangnya juga masih sehat walafiat. Ini memang udah kayak influencer Indonesia yang saya pamit saya kembali waktu itu gitu sebenarnya. Cuman skalanya lebih brutal aja yaitu adalah ngomong meninggal gitu kan. Apalagi kalau ngomongin apakah ini beneran dihack atau enggak kayaknya susah juga untuk nge-justify atau memvalidasi statement itu. Karena di sekitar 1 bulan setelah kejadian tersebut di tanggal 30 September 2023 itu si Lil T malah merilis lagu setelah beberapa lama itu nggak aktif di sosial media. Kan pecah ya. Sungguh menjadi media promosi yang cukup efektif. Masa harus juga sebegitunya sih gitu nyari crowd ya sampai ngebohong ngasih berita kalau dia udah meninggal. Ya ini semua sih sebenarnya masuk akal karena setelah nggak aktif di sosial media selama beberapa tahun waktu dia di Vancouver yang terjadi di belakang layar adalah memang legal battle soal masalah hak asuh anak antara bapak dan emaknya si Lil T ini. Dan terlebih lagi yang memenangkan kasus hak asuh anak ini itu juga adalah emaknya. Jadi Lil T ini diperbolehkan buat balik ke Los Angeles karena dirasa bisa membantu karir dia. Dan di saat yang bersamaan bapaknya yang udah dituduh ini itu juga ternyata harus membayar child support sebesar 270.000 US dollar. Hampir 5-6 M mungkin. Dan ya the rest is history. Karena setelah dia balik lagi ke Los Angeles dan ada hoax tentang berita kematian tersebut. Di tahun 2024 itu dia sempat ramai lagi setelah ngalamin tumor dan harus dioperasi terbuka jantungnya. Dan bisa sehat lagi, bisa rilis musik lagi. Dan ya Lil T comeback jadi Lil T yang kita tahu dengan persona dia yang selengean dengan hingar-bingar harta di sosial media. Tapi sebenarnya kalau lu pada tahu dia di sosmed kayak gimana, di beberapa tahun terakhir ini juga dia personanya udah lebih dewasa sebenarnya. Dengan pakaian yang lebih mini dan isi-isi kontennya juga akhir-akhir ini lebih mengarah ke jalur yang agaknya kurang elok untuk dilakukan sama seorang anak 16-17 tahun. Karena abis gue lihat isi komentar foto-foto atau videonya pun ternyata gue baru sadar kalau ini mah cuman kebagi jadi 2 doang kubunya yang komen. Antara kubu orang yang gak suka sama si Lil T karena gayanya yang kayak gitu. Atau satu kubu lagi adalah para uncle-uncle yang cukup tidak masuk akal kalau anda baca komen-komennya gitu. Lu bayangin ya ini anak masih umur sekolahan tapi komentarnya wancur parah. Dan lu bisa lihat sendirilah di foto 1-2 tahun terakhirnya si Lil T ini. Ini gue tunjukin kan di layar ya. Dan gak heran juga sebenarnya kenapa dia melakukan semua manuver dia di beberapa waktu ke belakang dengan jadi influencer muda yang mengarah ke arah yang cukup frontal gitu, terbuka gitu. Karena memang di sepanjang minggu kemarin itu si Lil T ini ngasih teaser-teaser dengan konten drop your link dengan pakaian yang tentunya agak kurang gimana gitu. Dan ya bukan lain, drop your link itu adalah sebuah frasa internet yang mengacu pada link si kipas biru. Karena di tanggal 29 Juli 2025 kemarin, begitu si Lil T ini menyentuh usia 18 tahun di jam 00.00. Nah, 1 menit kemudian 0001 itu dia ngebuka akun kipas biru dan langsung ngupload konten eksklusif di sana. Yang pecah adalah itu konten-konten yang gue juga gak tahu isinya apa, itu laku keras bos.
Kalau kita pikirkan lebih jauh, sebenarnya ini sangat gila bisa dibilang. Satu, itu konten-konten dijual di jam 12 lebih. Yang notabene pasti itu isi jualannya pasti seperti yang gue bilang diproduksi sebelum jam 12 tersebut. Yang berarti dia belum menyentuh usia yang semestinya. Udah gitu selain itu pun postingan lanjutannya setelah dia mengumumkan buka akun Kipas Biru juga adalah soal masalah hasil penjualannya yang ternyata sudah mencapai 1 juta dolar atau 16 miliar rupiah lebih cuman dalam kurun waktu 3 jam, lo bayangin. Berarti udah ada berapa uncle-uncle yang mantengin Instagram dia buat akhirnya drop the link gitu kan istilahnya kan. Nungguin banget nih kapan ulang tahunnya gitu kan. Apalagi kalau ngomongin hasil duitnya itu dari mana. Sekitar 50%-nya itu ada dari subscription alias orang-orang yang berlangganan bulan gitu ke akun Kipas Birunya si Lil Tay. Sedangkan sisanya, persentase sisa dari penghasilan 1 juta dolar itu datang dari private message berbayar. Betul sekali, jadi di Kipas Biru itu kan ternyata bisa ngirim paid message. Dan berarti kan orang-orang itu pada menantikan waktu di mana mereka ini bisa chat langsung sama si Lil Tay. Dari yang sebelumnya nggak bisa karena belum menyentuh usia 18 tahun. Gila banget kan, bayangin private message bro, 500 ribu dolar bos. Gue sih jujur aja ya tidak mencari tahu atau ngelihat apa isi konten Kipas Birunya dia. Tapi mau itu foto macam-macam kayak, mau itu masak-masak gitu ya, main ludo kayak, tetap aja dengan angka 1 juta dolar dalam waktu kurun 3 jam doang. Kan berarti ada sesuatu yang mungkin intriguing gitu buat para penikmat konten dia atau mungkin penasaran gitu. Dan yang paling gua nggak habis pikir itu tetap aja dari sisi beberapa banyak private paid message yang dia dapetin dengan segitu banyak duit yang bisa dia dapetin dari pesan itu ya. Karena kalaupun yang ngebalesin private message-nya dari para uncle-uncle atau siapapun yang subscribe itu bukan si Lil Tay, kayaknya tetap tidak elok juga sama sekali buat para fans dia yang kemungkinan besar mayoritasnya orang dewasa ini untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kalau udah bapak-bapak gitu kan. Dan kenapa gue bilang kemungkinan besar adalah orang dewasa? Ya karena yang punya akses pembayaran online kayak kartu kredit ataupun PayPal kan orang-orang dewasa yang udah berpenghasilan pastinya lah. Dan kalau sampai mau buat bayar private message yang tidak seberapa entertainingnya ini, bagi mungkin banyak orang seperti gue pribadi, kayaknya gue juga ogah gitu ya untuk ngirim message kayak gitu. Berarti kan ada urgensi di dalam diri mereka buat, ayo aku ingin chatting sama Lil Tay, aku sudah tidak sabar, ini adalah waktunya gitu. Dan yang lebih sedih juga sebenarnya ada dari sisi bapaknya, yang dia itu kemarin sempat ngasih public statement bahwa anak gua nih mau ngelakuin apa aja pasti ada yang benci. Dan katanya si Lil Tay itu udah masuk ke usia dewasa. Jadi dia percaya aja bahwa apa yang dilakukan semoga dan pasti berhasil. Dari statement ini sih walaupun cuma sekedar gue baca dari tulisan, kayaknya gue udah puyeng juga nih bapaknya ya. Ya udah puyeng nih kayaknya bapaknya nih, ngadepin keluarga dia sendiri yang kayak gini, anaknya jadi begitu. Ya mungkin ada netizen juga yang beranggapan bahwa bapaknya ini kasar dengan beberapa bukti yang sempat diposting di Instagramnya si Lil Tay. Tapi ya kalau kita lihat lagi ke video bapaknya yang dipublish di YouTube, mukanya aja udah getir banget gitu, capek banget gitu kayaknya ngurusin ini itu soal anak dan mantan istrinya. Dan ya ini yang maksud gue bisa merubah keseluruhan industri hiburan. Karena gak cuma film biru doang, tapi ini mah bisa ngerubah mindset anak-anak muda sekarang yang tergiur sama duit, gampangnya Kipas Biru ini gitu ya. Jadi pada mungkin akan pada mencoba gitu. Apalagi produksinya bisa dibilang hampir zero cost, cuman butuh HP yang ada kameranya, internet, terus bikin-bikin video, bikin-bikin foto, upload. Ya kan? Walaupun setelah kalau lu misalnya cek ke Reddit terkait dengan social issue ini gitu ya. Itu sempat ada yang mencoba membuat beberapa perangkap untuk mengetahui apa isi-isi konten dari OF-nya si Lil Tay. Dan beberapa banyak yang ngejawab yang udah subscribe gitu ya. Bahwa di dalamnya tidak ada konten-konten yang gimana-gimana banget. Mungkin pendekatannya lebih kayak Sofirin aja gitu ya. Dan setelah dia pada ngebuka, iya dalamnya gak ada apa, langsung diserang sama netizen. Katanya ente memang PDF gitu. Jadi setelah riset-riset apa isi kontennya gitu ya, diskusi ini jadi besar banget sebenarnya di Reddit. Karena pada penasaran lah sebenarnya di dalamnya tuh beneran ada konten-konten yang vulgar banget. Atau sebenarnya cuman konsep-konsep kayak Sofiren dan teman-temannya gitu. Dan ternyata kayaknya pendekatannya masih ke arah sana. Ya seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya gitu ya terkait dengan isu ini, sebenarnya ini akan merubah landscape dari ngomong-ngomongin film-film biru gitu ya, industrinya kayak apa gitu ya. Ya untuk negara yang legal kayak gitu dan memang menjadi sebuah komoditas yang menghasilkan gitu ya, tentunya memang ini jadi sebuah peluang yang lebih nyaman dalam lingkungan kerjanya karena lingkungan kerjanya itu diri lu sendiri dan mungkin tempat tinggal lu atau di sekelilingi oleh orang-orang yang lu kenal dan tanpa paksaan
Tapi kalau misalnya kita ngomong industri biru ini kan emang ya bisa dibilang enteng banget. Nah kalau kita beralih ke industri yang benar-benar resmi, itu kan lu tahu bahwa environmentnya segitu kerasnya. Makanya banyak yang depresi, banyak yang bahkan ngelakuin hal-hal yang menyakiti diri sendiri gitu ya. Tentunya ada positifnya, nggak ada sih harusnya. Ya mungkin bagi mereka itu positif, tapi bagi kita sih agak sangat-sangat mengkhawatirkan sih, khususnya buat anak-anak muda ya, buat anak-anak muda terus mungkin sadar bahwa mukanya cantik gitu kan. Terus ngerasa bahwa anjir bisa dapat $1 juta Jack dalam 3 jam Jack cuman konten-konten kayak gini, terus dilakuin gitu. Nah, ini yang bikin bahaya sih. Jadi tugas kita yang mungkin lu dan gua di usia-usia menuju akan punya anak gitu. Nah, itu yang harus kita jaga sih untuk ngasih mereka bekal sebesar-besarnya untuk bisa survive di masa depan tapi dengan cara yang tidak seperti ini sih. So itu dia sih, gue cukup resah karena gue udah punya anak dan perempuan juga. Jadi gue takut sebenarnya kalau misalnya gue sebagai orang tua tidak mampu membekali secara sempurna dan tiba-tiba ada tawaran-tawaran aneh gitu di masa depan gitu ya. Mencoba mencari jalan pintas untuk menuju kekayaan karena kan social gap sekarang makin parah, social media juga makin parah, pamer-pamerannya semua. Jadi memang tekanan generasi muda sekarang memang jauh lebih besar dibanding zaman-zaman gue dulu SMA, SMP, kayaknya sosmed gak sebegitunya. Jadi kita juga gak punya benchmark harus kaya, harus AP gitu. Menjalani hidup aja gitu. Kalau sekarang kan AP-AP pamer, gue juga ngeri gitu liatnya. Tapi silakan drop sentimen kalian terkait dengan isu ini yang semakin hari, isu sosial soal kipas biru ini semakin gila. Muncul terus orang-orang yang kaya dari jual-jual konten kayak gini, yang kayaknya bahkan lebih kaya dari artis-artis Hollywood bahkan ya kelasnya. Nah ini kita harus berdiskusi mungkin. Lu mungkin bisa punya sentimen terkait hal ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir soal video ini, soal Lil T ini ya. Semoga Lil T bisa menemukan jalan kebenaran ya, masuk ke dalam sebuah agama yang bisa menenangkan jiwa dan bertaubat gitu ya. Supaya nggak nginfluence anak-anak muda jadi kayak gitu ya. Sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas di aku tol selanjutnya. See you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.